Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan surat Al-Maidah. Di dalam ayat yang ke-77 dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian dengan cara-cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum. Qad dallu min qabl, sesungguhnya mereka telah sesat dahulu. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisan Daud dan Isa putra Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu dengan sebab mereka durhaka. Yang demikian itu dengan sebab mereka durhaka. Zalika bima asaw, dengan sebab mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampaui batas. Nah, itulah ayat yang kita telah bahas kemarin. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu la yatanahawna ammun karim fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Kanu la yatanahawna adalah mereka. Jadi ini masih membicarakan dari Al-Maidah 77 dan 78. Adalah mereka tidak saling melarang an munkarin, daripada kemunkaran. Mereka tidak saling melarang dari kemunkaran. Fa'aluhu, mereka mengerjakannya. Labisa ma kanu yaf'aluna, sungguh buruk apa-apa yang adalah mereka lakukan.
yang selalu mereka lakukan secara berkesinambungan. Mereka selalu melakukan secara berkesinambungan. La bi'sa ma kanu yaf'aluna, sungguh buruk apa-apa yang mereka lakukan. Baiklah, kita akan kaji penafsirannya daripada Al-Maidah ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak melarang. Mereka tidak saling melarang orang yang berbuat maksiat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu adalah mereka tidak saling melarang daripada kemunkaran, fa'aluhu mereka melakukannya. Mereka enggak melarang tuh. Mereka tidak melarang orang yang bermaksiat. Mereka tidak melarang orang-orang bermaksiat dalam menjalankan atau merencanakan kemaksiatan. Kemudian menyeru kepada kebaikan dan melarang kemunkaran merupakan salah satu asas terpenting dan kewajiban terbesar dalam agama Islam. Jadi memerintahkan kebaikan dan melarang kemaksiatan adalah satu asas, satu ketentuan, satu syariat yang sangat penting di dalam agama Islam. Ini mengingatkan kita apa yang mereka lakukan di ayat ke-79 juga menjadi muhasabah, peringatan untuk kita bahwa orang-orang kafir Bani Israel tertuang di dalam ayat ke-79. Mereka tidak saling melarang orang-orang yang berlaku maksiat. Padahal mengajak, memerintahkan dan berbuat kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemunkaran adalah asas yang paling penting dalam agama. Asas yang paling penting dalam agama Islam khususnya. Untuk apa? Tentu untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara. Untuk kebaikan bersama masyarakat, bangsa dan negara. Dan ini harus dipegang teguh dan harus diterapkan, harus dilaksanakan. Makanya pelopor daripada yang menegakkan kebaikan, yang menegakkan kebenaran, membasmi kemaksiatan dan kemunkaran adalah orang-orang Islam, khususnya para ulama. Karena apa? Itu memang azas ajaran Islam. Memang azas ajaran Islam. Tidak ada toleransi kita terhadap orang-orang yang berlaku maksiat. Tidak ada toleransi di dalam Islam atas orang-orang yang berlaku kemunkaran. Hanya orang-orang bejat, pemimpin-pemimpin bejatlah yang suka memelihara kemunkaran, yang suka melakukan kemaksiatan. Sekali lagi,
bahwa menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran merupakan salah satu asas terpenting dan kewajiban terbesar dalam agama Islam. Dan Islam harus menjadi pelopor utama, harus menjadi sokok guru yang kuat, tiang yang kuat dalam rangka membuat kebaikan, membuat kebenaran, mencegah kemunkaran, mencegah kemaksiatan. Kemudian kita lanjutkan ayat penggalan akhir daripada ayat yang ke-79, labisa ma kanu yaf'alun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu adalah mereka, orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat yang ke-77 dan 78 adalah mereka tidak saling melarang daripada kemunkaran, mereka melakukannya. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa-apa yang mereka selalu lakukan. Labisa ma kanu yaf'aluna, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat, yakni perbuatan mereka tidak melarang apa yang wajib mereka larang. Jadi kejadiannya begitu. Yang ada cegah. Ya, orang-orang kafir Bani Israel enggak saling melarang. Masyarakatnya berbuat keburukan, masyarakatnya berbuat ketidakbaikan, masyarakatnya berbuat kemunkaran dan kemaksiatan, mereka tidak saling melarang. Beda dengan Islam. Beda dengan Islam. Islam harus melarang kemunkaran, harus melarang kemaksiatan, harus melarang keharaman. Bismillahirrahmanirrahim. Cara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Jadi dari sejak kemarin kita sampai dengan hari ini berbicara berkaitan dengan kekekalan surga dan kekekalan neraka. Cara engkau akan melihat, hai Muhammad, kau telah melihat wahai Muhammad, katsiran minhum, kebanyakan daripada mereka. Berarti tidak semua. Kebanyakan dari mereka berarti tidak semua. Engkau telah melihat wahai Muhammad kebanyakan daripada mereka yatawallawna alladzina kafaru, di mana mereka saling tolong menolong terhadap orang-orang kafir. Mereka saling tolong menolong kepada orang-orang kafir. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk apa yang mereka sediakan, apa yang mereka lakukan untuk mereka, diri mereka. Jadi sungguh buruk apa-apa yang diri mereka lakukan, apa-apa yang diri mereka sediakan untuk mereka. An sakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, bahwa kemurkaan Allah atas mereka, wa fil azabi hum khalidun, dan di dalam azab, di dalam neraka mereka kekal.
Di dalam azab, di dalam neraka mereka kekal. Baiklah, kita akan coba lihat penafsiran daripada ayat yang kita bahas terakhir hari ini, Al-Maidah ayat 80. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu akan melihat, engkau melihat kebanyakan dari mereka, yaitu kafir-kafir Yahudi. Kebanyakan kafir-kafir Yahudi tolong menolong dengan orang-orang kafir atau tolong menolong dengan orang-orang musyrik. Nabi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Kemurkaan Allah kepada mereka. Wa fil azabi hum khalidun, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Mereka akan kekal di dalam siksaan. Tara katsiran minhum, wahai Muhammad, kamu melihat kebanyakan dari mereka, yakni orang-orang Yahudi. Kebanyakan daripada orang-orang Yahudi. Yatawallawna alladzina kafaru, di mana mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Mereka tolong menolong dengan orang-orang musyrik, ya, yakni orang musyrik yang berada dalam agama yang tidak benar. Mereka saling bersekutu. Orang musyrik kan memegang satu ketentuan, satu agama yang kagak benar. Masa musyrik itu kan yang suka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sesuatu yang memang tidak layak untuk disembah. Mereka, yaitu kebanyakan daripada orang-orang Yahudi, saling tolong menolong dengan orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik yang berada dalam agama yang tidak benar. Mereka saling bersekutu untuk memerangi Nabi Muhammad. Bersekutu bahu-membahu, tolong menolong dalam rangka memerangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslim. Seperti yang terjadi dalam perang Ahzab. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam rangka memerangi Kanjeng Nabi Muhammad dan juga memerangi orang-orang muslim. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Amat buruklah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk diri mereka, yakni yang mereka persiapkan bagi diri mereka untuk mereka bawa di hari kiamat. Semua itu kan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap perilaku manusia
pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kelakuan mereka. Kelakuan sebagian besar orang-orang Yahudi yang saling tolong menolong dengan orang musyrik yang memerangi kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim, pasti mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya dikemukakan buruk sekali apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Jelas sangat buruk. Pasti ganjaran bagi mereka nanti adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tindakan yang demikian hanya akan menuai balasan yang berat, menuai ganjaran siksa yang berat, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Mestinya mereka ahlul kitab yang memang dikemukakan di dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Mestinya mereka bantu nabi tersebut, nabi akhir zaman tersebut, bukan dimusuhi gitu. Bukan dimusuhi. Karena risalah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad adalah risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain dan tidak bukan Tuhan mereka juga. Allah itu kan Tuhannya umat manusia, Tuhan seluruh sekalian Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Yahudi, Nasrani ya Tuhannya Allah. Yang diberitakan di dalam Alkitab mereka akan datang Mesias akhir zaman, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus dibantu dalam rangka menegakkan risalah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dibantu dalam rangka menegakkan risalah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dimusuhi. Karena perbuatan mereka memusuhi kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah sediakan bagi mereka siksa yang sangat berat, azab yang sangat berat. Ansakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Yakni mereka menyiapkan bagi diri mereka di akhirat kemurkaan Allah. Maka ketika mereka telah datang di hari kiamat, mereka ditempatkan dalam kemurkaan Allah yang telah mereka persiapkan sendiri. Jadi kalau kita ini ya melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan munkar, melakukan perbuatan kemaksiatan, hakikatnya kita telah mempersiapkan siksa neraka untuk diri kita sendiri. Ya. Kita telah mempersiapkan siksa neraka untuk diri kita sendiri. Mereka menyiapkan bagi diri mereka di akhirat kemurkaan Allah. Maka ketika mereka telah datang di hari kiamat, mereka ditempatkan dalam kemurkaan Allah yang telah mereka persiapkan sendiri. Wa fil azabi hum fiha khalidun. Wa fil azabi hum khalidun. Dan di dalam azab, di dalam kemurkaan Allah, mereka kekal selama-lamanya. Iya, mereka kekal. Kemurkaan Allah, azab Allah di mana adanya? Di akhirat, yaitu di neraka. Sesuai dengan bahasan kita bahwa kita dari sejak kemarin membahas tentang kekekalan surga dan kekekalan neraka. Bagi orang-orang kafir
wa fil azabihum khalidun, dan di dalam azab tersebut mereka kekal. Ya Kang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ntar jam